Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1088 yang berjudul Pelajaran Terakhir. Dimana chapter kali ini ditemani dengan suatu cover color split yang bertemakan serial One Piece live action. Di sana kita bisa melihat ya, Luffy, Zoro, Nami, Usopp dan juga Sanji berada di depan dengan pose bertarungnya. Sementara ada wajahnya Shanks, Koby, Buggy, Kuro, Garp, Mihawk, dan Arlong serta Donkrik yang berada di belakang mereka. Sementara di latar belakang kita juga bisa melihat ada kalimat yang bertuliskan Tomorrow. Studio X Netflix juga muncul. Oke, chapter kali ini dimulai dengan kelas balik di Marineford lama. Terlihat Garp sedang mengajar kelas untuk marinir baru dan terlihat Koby masuk kelas itu juga. Yang mana itu adalah pelajaran pertama Koby dan kita bisa melihat ya, dia memiliki penampilan yang sama seperti waktu di East Blue dulu. Kemudian di kelas itu Garp mengajukan pertanyaan kepada semua marinir baru itu, di mana pertanyaannya seperti ini. Jika ada satu bayi dan satu orang tua terdampar di suatu pulau dan kamu memiliki perahu yang hanya cukup menampung 2 orang, rakyat siapa yang akan kau selamatkan? Dan Koby menjawabnya di sana, saya akan turun dari kapal sendiri, jadi keduanya bisa hidup. Tetapi bukannya senang, Garp justru melempar kapur ke arah Koby dan pula mengatakan kalau kau salah. Dan Garp menjelaskan kalau orang tua itu tidak punya banyak waktu lagi, jadi biarkan saja dia mati. Dan mengapa kalian semua menjadi marinir? Bukankah itu untuk melindungi masa depan rakyat, bukan? Yang mana kau dan bayinya lebih memiliki banyak masa depan dibandingkan dengan orang tua itu. Hanya kau dan bayinya saja yang harus terus hidup. Lalu usai pelajaran itu ya, Garp dimarahi oleh instruktur angkatan laut. Dia meminta Garp untuk tidak pernah mengajarkan hal seperti itu lagi kepada marin yang baru, karena semua kehidupan manusia adalah sama. Tetapi Garp sangat tidak setuju, di mana Garp mengatakan masa depan kaum muda tidak terbatas. Kemudian kita beralih ke kilas balik lainnya yang berada di Amazon Lily, yang dimana setelah insiden buah Hancock beberapa hari yang lalu, pada saat itu Kurohige setuju untuk meninggalkan Amazon Lily. Namun dia atau Kurohige akan membawa 800 marinir dan sebuah kapal perang bersamanya, dimana Vice Admiral Yakamaji yang ada di sana hanya berdiri dan menontonnya karena markas besar angkatan laut tidak memberikan izin untuk melawan Yonko. Namun Koby maju dan menawarkan Blackbird atau Kurohige untuk membawanya saja sebagai tawanannya, sebagai pula pengganti anak buahnya, dimana Vice Admiral Yakamaji mengizinkannya melakukan itu karena Koby adalah anggota SWORD. Lalu scene kembali ke masa kini. Semua orang di kapal perang gak panik karena serangan yang dilancarkan oleh Pizarro. Mereka menembakkan tangan raksasa itu, tetapi tidak bisa berhenti. Sementara di sisi lainnya Koby berkata, jika tangan itu turun, ratusan nyawa akan hilang. Apa yang harus kita lakukan, Laksamana Garp? Dan Garp di sini mengatakan, kalau kalian bertiga, maka mereka bisa diselamatkan. Lalu di saat yang bersamaan, Garp memberikan perintah kepada mereka masing-masingnya, di mana Garp akan membuka celah untuk mereka. Sementara Koby harus menghancurkan tangan raksasa itu. Groose harus melindungi kapal perang dari puing-puing, sementara Helmeppo harus melindungi Koby dan juga Groose. Yang mana mendengar rencana dari Garp itu ya, Koby
Kobe terkejut mendengarnya dan berkata, "Saya tidak bisa menghancurkan sesuatu yang besar itu." Tetapi Garp langsung memotong bacaan Kobe itu dengan mengatakan, "Dalam pertempuran, keputusan harus dibuat secara tiba-tiba." Lalu ketiganya segera bergerak atas perintahnya Garp, dan bajak laut Kurohige yang melihatnya pun tertawa di sana, memikirkan Kobe, Helmeppo dan Groose tidak bisa apa-apa tanpa Garp di sana. Sementara itu, Groose bertanya kepada Kobe, "Mengapa Garp mempercayakanmu untuk menghancurkan tangan raksasa itu?" Dimana dia bertanya-tanya apakah Kobe memiliki bom atau sesuatu seperti itu untuk menghancurkannya. Dan Kobe menjawab dia tidak punya senjata, tapi dia akan mencoba untuk melakukan sesuatu. Sementara di sisi lainnya, bajak laut Kurohige mulai menembaki mereka, dan tentu saja sesuai tugas Helmeppo memblokir peluru-peluru itu dengan pedangnya, tetapi kemudiannya Helmeppo terjebak dalam ledakan itu. Di sisi lainnya, kita melihat Garp berdiri dan menghadap Kuzan, dan Garp di sana menuju Kuzan ke tanah, lalu bergerak sangat cepat sehingga Kuzan terkejut. Di mana Garp melompat ke atap menuju tengkorak dan menyerang tengkorak itu dengan tekniknya, yaitu Galaxy Divide, di mana itu membuat Pizarro kesakitan. Lalu Garp menggunakan serangan besar-besaran yang membelah tengkorak itu menjadi dua, dan karena itu membuat tubuh asli Pizarro terluka parah dengan darah keluar dari kepalanya. Sementara kembali lagi ke misi penghancuran tangan raksasa itu ya, Groose dan Kobe mengikuti Garp, di mana Groose bertanya lagi kepada Kobe apa yang akan ia lakukan, dan Kobe hanya menjawab, "Aku tidak akan membiarkannya jatuh." Kemudian terlihat Kobe melompat ke udara menghadap tangan raksasa Pizarro, sementara Pizarro sudah kesakitan di sana. Tetapi Pizarro masih bisa mengayunkan tangannya ke bawah untuk menghancurkan kapal Garp sebagai bentuk balas dendam. Kemudian kilas balik kembali dimulai, di mana kita melihat ya semasa ketika Kobe dan Helmeppo pertama kali bergabung dengan marinir, di mana kita akan melihat Garp dan Helmeppo berbicara di lapangan latihan, yang mana kita bisa melihatnya di cover story sebelumnya. Dan Garp memperhatikan itu. Kobe berhasil berkembang dengan sangat cepat, tetapi dia memiliki jumlah luka yang sangat tidak normal di tangannya dan juga di bahunya. Helmeppo mengatakan Kobe tidak ingin dia memberitahu siapapun, tetapi faktanya Kobe tahu dia memiliki keterampilan bertarung yang lebih sedikit daripada orang normal. Jadi untuk mengimbangi hal itu, dia atau Kobe perlu berlatih antara 100 sampai 200 kali lebih banyak atau lebih keras dari yang lainnya. Dan Helmeppo juga mengatakan kalau Kobe ini telah berlatih secara rahasia setiap malamnya dengan meninju tas kapal perang milik Garp itu. Lalu scene kembali ke masa sekarang. Kita melihat Garp tersenyum sambil mengingat pelatihan itu, sementara semua perampok atau perompak atau bajak laut itu menertawakan Kobe di sana dengan berkata, "Tidak mungkin dia bisa menghentikan tangan raksasa itu." Dan bajak laut itu juga mengatakan gelar pahlawan pasti sudah ada di kepalanya. Sementara di sisi Kobe akan menyerang tangan raksasa itu sambil berkata, "Jika aku tidak bisa melakukan ini, semuanya mati itu karena aku." Lalu di saat yang sama Kobe melancarkan tekniknya yang disebut Honesty Impacto, yang mana Kobe meninju dan menghancurkan seluruh lengan raksasa itu dalam halaman ganda yang sangat epik. Dan kita bisa melihat petir hitam dari benturan itu, yang mana kita juga bisa melihat ya bahwa Pizarro berteriak kesakitan karena lengan aslinya patah karena tinjuan itu. Sementara Garp tertawa sambil menangis, yang mana di sisi lainnya kita juga bisa melihat ya Helmeppo dan Groose sama-sama terkejut. Tetapi kemudiannya Groose menggunakan teknik yang disebut clay web untuk membuat jaring tanah liat raksasa untuk menghentikan batu yang berjatuhan di sana, dan itu menyelamatkan kapal perang Garp
Dan pada akhirnya Koby, Helmeppo dan juga Groose berakhir dengan selamat di kapal perang itu, alias mereka bertiga sudah berada di dalam kapal. Sementara itu, Garp memanggil semua orang di kapal perang dengan denden musik dengan berkata, "Kalian semua maju dengan kecepatan yang sangat cepat dan kemudian berlayarlah menjauh dari Hachinosu sekarang. Aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Misi kita sudah selesai dan keselamatan kalian adalah hal yang paling penting di sini." Yang mana mendengar itu ya, Koby menangis dan menyuruh kapal untuk kembali. Tetapi Groose menghentikan Koby sambil menangis pula. Dan di sana Garp kembali melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, "Kalian semua adalah masa depan marinir." Dan dalam halaman ganda terakhir kita bisa melihat ya, Garp terbaring di tanah dengan bilah es yang ditusuk di dadanya. Dia dikelilingi oleh semua bajak laut Kurohige dan juga Kuzan. Garp masih tertawa saat es menyebar dari lukanya itu, dan kita bisa melihat wajah Kuzan tetapi matanya tersembunyi sehingga itu membuat ekspresinya tidak diketahui. Dan narator mengatakan di sini ya, di koran hari berikutnya berita yang dilaporkan ke dunia adalah pahlawan muda Koby kembali dengan selamat. Garp, pahlawan legendaris, menghilang di Hachinosu di Pulau Bajak Laut. Sementara Yonko Mugiwara no Luffy mengambil Pulau Egghead sebagai bentengnya. Dan di panel terakhir pada chapter kali ini kita bisa melihat ya bahwa kapal marinir telah tiba di Pulau Egghead, yang mana untuk minggu depan libur.